Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Terbakar setelah waktu yang tidak diketahui, Chen Ping tiba di permukaan laut yang sunyi. Laut itu sunyi senyap, sebanding dengan laut mati di wilayah timur. Melihat ke atas, ada area abu-abu di depan, seolah-olah ada penghalang, dan itu adalah ujung dunia surgawi. Setelah melewati sini, kita harus mencapai Tanah Wuang. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, lalu terbang menuju wilayah abu-abu. Di belakang Chen Ping, Xuan Bin dan yang lainnya menaiki pesawat udara. Tetapi tepat setelah Chen Ping mencapai wilayah abu-abu, tiba-tiba sebuah kekuatan misterius datang untuk menekannya. Chen Ping mengabaikannya dan menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menghancurkan tekanan itu menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar dari area abu-abu. Seorang kultivator di puncak alam Mahayana. Orang tua itu mengenakan jubah hitam, dan ketika dia melihat wilayah Chen Ping, ada ekspresi jijik di wajahnya. Sejak kapan seorang kultivator Mahayana tingkat 3 berani datang ke sini? Kata lelaki tua itu sambil menatap Chen Ping. Chen Ping juga melirik lelaki tua itu 2 kali, dan tidak berniat memperhatikannya, dan ingin berjalan mengelilinginya. Namun, lelaki tua itu mengulurkan tangannya dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu aturannya?" "Aturan apa?" Chen Ping tercengang. "Untuk memasuki tempat tanpa harapan ini, kau membutuhkan 1000 batu peri," kata lelaki tua itu. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan santai melemparkan 1000 batu peri kepada lelaki tua itu. 1000 batu peri bagaikan gerimis bagi Chen Ping. Tidak perlu membuang waktu untuk 1000 batu peri. Orang tua itu menatap batu-batu peri itu dan sedikit tercengang. Dia jelas tidak menyangka bahwa Chen Ping, seorang kultivator kelas 3 di alam Mahayana, dapat dengan mudah mengeluarkan 1000 batu peri dan tampaknya tidak peduli sama sekali. Saya bertemu dengan saudara generasi kedua, orang tua itu merasa sangat bahagia. "Bolehkah aku ke sana?" tanya Chen Ping. "Kau boleh lewat, tapi kau sudah memasuki negeri kejadian tak terduga, dan kami." Orang tua itu ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Chen Ping melemparkan 1000 batu peri lagi ke tangan orang tua itu. Penampilan orang kaya baru ini benar-benar membuat lelaki tua itu bingung. "Ada lagi?" tanya Chen Ping. Orang tua itu tidak dapat memikirkan alasan apapun untuk sesaat, tetapi dia tidak ingin membiarkan Chen Ping, si pecundang, pergi. Jarang sekali kita menemukan seorang kultivator seperti Chen Ping yang levelnya rendah tetapi sangat kaya. Jika Anda bertemu dengan domba gemuk seperti itu, Anda harus membantainya sampai tuntas. Lagi pula, banyak generasi kedua yang kaya dengan alam rendah selalu membawa ahli bersama mereka saat mereka keluar, dan mereka bahkan tidak akan memandang penjaga gerbang seperti orang tua. Chen Ping sekarang sendirian. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, kapan kita akan membunuhnya? Tentu saja, uang ini bisa membuatmu memasuki negeri Wuang, tetapi setelah masuk, masih ada biaya sanitasi, biaya kapitasi, tol jembatan. Orang tua itu menghitung dengan jarinya dan menjelaskannya kepada Chen Ping satu persatu. "Katakan saja berapa banyak batu peri yang kau butuhkan." Chen Ping terlalu malas untuk mendengarkannya. Perlu. Orang tua itu menghitung, dan akhirnya menggertakkan giginya. "Aku butuh 5000 batu peri." Ini dia. Begitu orang tua itu selesai berbicara, Chen Ping langsung melemparkan 5000 batu peri. Orang tua itu tertegun, lalu menamparnya dengan keras. "Sialan, ini terlalu sedikit." Mengapa dia begitu bodoh? Dia bertanya dengan gigi terkatup, dan hanya berani meminta 5000 batu peri. Jika dia meminta lebih, pihak lain jelas akan memberikannya kepadanya. Lelaki tua itu sangat menyesalinya. "Tunggu sebentar, situasimu agak istimewa, dan kami butuh tetua untuk datang ke sini secara langsung." Orang tua itu menghentikan Chen Ping dan berkata,
Apakah kamu anggota keluarga Huo? Tanya Chen Ping. Benar sekali. Lelaki tua itu mengangguk, tapi jangan sebut-sebut kalau kamu kenal keluarga Huo kami. Itu tidak berguna. Ini aturan kami. Kamu tidak boleh menggunakan pintu belakang. Jangan khawatir, aku tidak akan menyebutkannya, tapi aku benar-benar kenal dua tuan muda Huo Ming dan Huo Qing dari keluarga Huo Mu. Kata Chen Ping sambil tersenyum. Oh, tuan muda kita kenal banyak orang, dan banyak orang yang datang mengatakan mereka kenal mereka berdua. Tapi tuan muda kita Huo Ming meninggal beberapa waktu lalu. Anda bahkan tidak tahu ini, jadi Anda mungkin tidak memiliki hubungan dekat dengan tuan muda kita. Orang tua itu berkata sambil mengeluarkan lempengan giok untuk mengirimkan suara. Saat kekuatan spiritual lelaki tua itu disuntikkan ke dalam potongan batu giok itu, sebuah suara segera terdengar. Ada apa? Suara yang sangat tua terdengar dari seberang sana. Penatua Liu, ada seseorang dengan identitas khusus yang perlu memasuki Tanah Wuang. Saya ingin Anda datang dan memeriksanya sendiri. Pria tua itu berkata dengan tergesa-gesa dengan suara rendah. Mengerti. Pihak lain hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Sesaat kemudian, aura mengerikan tiba-tiba muncul, diikuti oleh kemunculan seorang lelaki tua berjubah indah. Saat lelaki tua itu muncul, kekosongan di sekitarnya mulai berputar. Tingkat kedua alam abadi, tidak peduli dari segi kekuatan atau pakaian, sudah jelas bahwa lelaki tua berjubah indah itu satu tingkat lebih tinggi. Penatua Liu, ini seekor ikan besar. Lelaki tua berjubah hitam itu menghampiri Penatua Liu dan berbisik. Penatua Liu mengangguk, berjalan ke arah Chen Ping dengan serius, menatapnya dan berkata, kamu hanya seorang kultivator Mahayana tingkat ketiga, mengapa kamu datang ke tempat ini? Bermain, aku tidak diizinkan melakukan itu. Kata Chen Ping dengan tenang. Itu pasti diperbolehkan, selama kamu membayar biayanya, kami. Aku sudah membayar biayanya. Chen Ping menjawab sebelum Tetua Liu selesai berbicara. Penatua Liu, semua tol, biaya sanitasi, dan biaya kapitasi telah dibayarkan. Orang tua berjubah hitam itu dengan putus asa mengikuti arahan Penatua Liu dan mengedipkan mata padanya. Aku tahu kamu sudah membayar, jadi tentu saja kamu boleh masuk. Hanya saja wilayahmu terlalu rendah. Kamu juga tahu bahwa tangga menuju surga akan segera terbuka. Banyak master telah datang ke Tanah Wuang kita. Orang-orang di wilayahmu akan terbunuh dalam hitungan menit jika tidak ada yang melindungimu. Jadi ketika kamu memasuki Tanah Wuang, kamu membutuhkan seseorang untuk melindungimu. Seseorang harus bertanggung jawab atas keselamatanmu, jadi biaya keamanan ini perlu dikumpulkan. Tetua Liu berkata dengan serius. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Tanya Chen Ping. 5.000. Batuk-batuk-batuk. Orang tua berjubah hitam itu terbatuk putus asa, lalu meraih Penatua Liu dan menariknya ke samping. Penatua Liu, ini ikan besar, jangan takut mengambilnya. Bisik lelaki tua berjubah hitam itu. Saya rasa 5.000 sudah cukup. Jangan minta lebih, atau mereka akan lari. Kata Penatua Liu. Kau tidak bisa lari. Dia memberiku 7.000 batu peri tanpa berkedip, kata lelaki tua berjubah hitam itu. Hebat sekali, Tetua Liu tercengang, lalu dia tertawa gembira. Chen Ping, yang berdiri di samping, memandang dua orang yang berbisik-bisik itu dan ikut tertawa. Dua orang pria bodoh. Saya baru saja membahasnya. Dalam kasus Anda, dibutuhkan 50.000 batu peri. Anda hanya perlu membayar 50.000 batu peri, dan kami dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Anda di Tanah Wuang. Ketika tangga menuju surga diturunkan, jika Anda ingin memasuki tangga menuju surga untuk bermain, kami masih dapat membantu Anda. Tetua Liu menjelaskan kepada Chen Ping secara terperinci. Dia mungkin takut bahwa 50.000 batu peri akan membuat Chen Ping melarikan diri. 50.000 batu peri, tidak banyak. Chen Ping tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke Tetua Liu.
Penatua Liu melihat batu peri itu dan segera berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kamu boleh masuk, aku akan segera mengirim seseorang untuk melindungi keselamatanmu. Jika kamu membutuhkan sesuatu di negeri Wuwang, katakan saja padaku, aku bisa memuaskanmu." "Terima kasih." Setelah Chen Ping mengatakan ini, dia masuk tanpa menoleh ke belakang. "Kita kaya, sangat kaya. Kita hanya perlu membayar 1.000 kepada atasan, dan sisanya milik kita," kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan gembira. "Kenapa kau begitu bersemangat? 50.000 batu peri ini milikku. Sedangkan untuk 7.000 batu peri yang kau inginkan, berikan 1.000 kepada atasan dan simpan sisanya untukmu sendiri." "Aku akan berpura-pura tidak melihatnya." Tetua Liu melotot ke arah lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata. Orang tua berjubah hitam itu tertegun, tetapi dia tidak berani membantah. Dia hanya bisa mengangguk dengan putus asa. Pada saat ini, sebuah pesawat udara besar datang perlahan, dan Lin Kevan berdiri di depan pesawat udara itu. Melihat ini, Tetua Liu dan lelaki tua berjubah hitam semuanya menjadi serius. Ketika Penatua Liu melihat Lin Kevan di pesawat udara, dia berinisiatif untuk menyambutnya. "Bukankah dia pangeran keempat dari kota matahari dan bulan? Aku sangat tidak sopan," Tetua Liu berkata sambil tersenyum. "Berapa biaya yang harus kubayar untuk memasuki negeri Wuwang?" Lin Kevan bertanya tanpa ekspresi. "Tidak ada biaya masuk bagi pangeran keempat. Anda bisa masuk begitu saja," kata Tetua Liu dengan tergesa-gesa. "Saya punya beberapa teman di pesawat ini. Apakah Anda ingin memeriksanya?" kata Lin Kevan. "Tidak, tidak ada yang dibutuhkan." Tetua Liu melambaikan tangannya berulang kali. Lin Kevan mengangguk, dan pesawat udara itu perlahan memasuki wilayah abu-abu. "Sombong sekali. Pangeran keempat kota matahari dan bulan sangat mengagumkan," ucap lelaki tua berjubah hitam itu dengan rasa iri saat melihat pesawat udara yang perlahan mendekat. "Tetaplah waspada di masa depan. Jangan menyinggung orang seperti ini jika kamu bisa menghindarinya. Membiarkanmu menjaga perbatasan adalah pekerjaan yang menguntungkan, tetapi kamu harus memiliki visi." Tetua Liu berkata kepada lelaki tua berjubah hitam itu. "Jangan khawatir, Tetua Liu. Aku punya sepasang mata yang bisa melihat menembus orang dengan sangat jelas. Aku baru saja membunuh satu," kata lelaki tua berjubah hitam itu sambil tersenyum. Penatua Liu juga sangat senang. Dia berhasil mendapatkan puluhan ribu batu peri secara gratis. "Keren sekali. Kalian berdua nampak sangat bahagia." Sebuah suara terdengar pada saat ini. Mereka berdua menoleh ke arah suara itu dan langsung tercengang. "Tuan Istana ke-10, mengapa Anda juga ada di sini?" Tetua Liu dan lelaki tua berjubah hitam semuanya maju untuk menyambutnya. "Master Istana ke-10, itulah Master Istana ke-10 di Kuil, dan tuan muda mereka bekerja di bawah mereka." Meskipun keluarga Huo memiliki banyak orang berpangkat tinggi di Kuil, mereka tetap saja merupakan cabang sampingan dari keluarga Huo. Ditambah lagi, mereka hanyalah pelayan keluarga Huo, jadi ketika mereka bertemu dengan Master Istana ke-10, mereka sangat perhatian. "Apakah kalian berdua menjaga perbatasan?" tanya Master Istana ke-10. Karena Huo King, Master Istana ke-10 menjadi akrab dengan keluarga Huo. Ya, kami berdua berjaga-jaga." Tetua Liu mengangguk berulang kali, lalu berkata, "Penguasa Istana ke-10 ada di sini. Aku ingin tahu apakah tuan tahu. Apakah aku perlu melaporkannya?" "Tidak, aku hanya datang ke sini untuk melihat-lihat dan bersantai." Penguasa Istana ke-10 melambaikan tangannya dan berkata, "Kalau begitu, silakan, Tuan Istana ke-10. Kedua pria itu membungkuk dan memberi isyarat mengundang. Pada saat ini, kilatan kekejaman terpancar di mata Master Istana ke-10, lalu kedua telapak tangannya terjulur. Bang-bang, setelah 2 kali bunyi, Tetua Liu dan lelaki tua berjubah hitam itu terpental mundur, lalu memuntahkan darah karena terkejut. "Ketua Istana ke-10, ini."
Tetua Liu menatap ketua istana ke-10 dengan tak percaya. Ia tidak mengerti mengapa ketua istana ke-10 tiba-tiba menyerang mereka berdua. Kalian berdua orang buta berani memeras batu peri Tuan Chen. Kalian sedang mencari kematian. Master istana ke-10 melangkah maju dan menggeledah semua tas penyimpanan dari kedua orang itu, termasuk yang diberikan oleh Chen Ping. Tuan Chen, mungkinkah pemuda tadi? Penatua Liu tampak tidak percaya. Dia hanyalah seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana. Bagaimana mungkin dia dipanggil Tuan oleh 10 master istana dan bahkan menyerang mereka? Setelah menyimpan tas penyimpanan, master istana ke-10 melambaikan tangannya. Tetua Liu dan lelaki tua berjubah hitam itu musnah dalam sekejap, seolah-olah keduanya tidak pernah ada. 10 penguasa istana berlagak memasuki wilayah abu-abu. Chen Ping dan Lin Kevan menunggunya di depan. Apakah kamu sudah mendapatkannya kembali? Chen Ping bertanya langsung setelah melihat master istana ke-10. Aku sudah mendapatkannya kembali. Master istana ke-10 mengangguk dan menyerahkan semua tas penyimpanan kepada Chen Ping. Chen Ping hanya mengumpulkan batu peri yang menjadi miliknya, dan melemparkan sisanya kembali ke 10 master istana. Alasan mengapa Chen Ping begitu bahagia sekarang bukanlah karena dia kaya, tetapi karena dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak yang diberikan kepadanya, dia dapat mengambilnya kembali.